pensiunan, sekarang kita punya bank, namanya Bank Mandiri Taspen. Taspen bekerja sama dengan Bank Mandiri, sehingga kita dapat melayani peserta lebih baik lagi. Terus untuk peningkatan yang tadi diminta oleh pemerintah dari kementerian untuk pengembangan manfaat ini, Bapak Ibu kan hanya dipotong 3,25% untuk tabungan hari tua. Itu kalau dihitung-hitung paling dapatnya hanya sekitar 40 sampai 50 juta 30 tahun mendatang. 30 tahun mendatang itu uang 30 itu tidak ada artinya, 50 nggak ada artinya ya, 30 tahun mendatang. Nah sekarang kita harus berpikir, kalau dulu saya langsung dipotong nggak kerasa, kalau Bapak Ibu nabung mesti dititili ya, aku sebulan minta tabung sak juta ning tabungan tebet nek anu dititili. Nah itulah Taspen hadir sekarang ya, sehingga uang Bapak Ibu aman. Nah ini Taspen properti, ini kita lagi survei sehingga nanti kalau kita membuat perumahan diperuntukkan untuk ASN, Bapak Ibu masuk di dalamnya. Kalau Bapak Ibu nanti mau pesan rumah, nanti akan kami sampaikan ke seluruh korpri ya pendaftarannya. Doakan untuk secepatnya. Kemarin sih lagi survei di Kajen, Brebes, kemarin saya minta untuk Batang, nah Sawi nanti menyusul. Jadi kita lagi survei ya, seperti itu. Nah ini kondisi Taspen sekarang, sudah ada pengembangan anak usaha. Nah ini peraturannya Bapak Ibu bisa baca nanti, baik terkait undang-undangnya ASN ini yang di dalamnya jenengan semua, terus ini terkait JKK JKM dan lain sebagainya ya, nanti bisa dibaca. Saya akan langsung masuk di sini. Nah Bapak Ibu, ASN semenjak tahun 2015 bulan Juli itu di cover oleh pemerintah dengan program jaminan kecelakaan kerja, disingkat JKK. Jadi nanti kalau ada singkatan JKK itu apa? Jaminan kecelakaan kerja ya. JKM jaminan kematian, itu di cover oleh pemerintah ya, tidak dipotong dari gaji Bapak Ibu. Jadi langsung pemerintah setor ke Taspen. Kalau pemerintah daerah ya Pemda setor ke Taspen. Ini programnya yang Bapak Ibu ikut ke Taspen, JKK, JKM, THT yang nanti langsung dipotong di gaji Bapak Ibu. 3,25% dari gaji pokok plus tunjangan istri suami, istri satu, plus tunjangan anak. Maksimum 2 anak. Itu nanti dijumlah dipotong 3,25% ya. Nah tunjangan jaminan kesehatan diproses di BPJS Kesehatan ya, dipotong 2% juga, sama dari penghasilan. Yang namanya penghasilan itu gaji pokok, tunjangan keluarga. Terus Bapak Ibu mendapat bantuan hukum. Yang ini jaminan pensiun diproses oleh Taspen anak kami. Saya akan jelaskan satu persatu ya, jadi Bapak Ibu nanti lebih nyaman saat bekerja, lebih mengerti hak-haknya dan kewajibannya. Jaminan kecelakaan kerja itu hanya dipotong 0,24% dari gaji pokok, ini kecil sekali ya, kecil sekali. Terus untuk jaminan kematian 0,72% dari gaji pokok ya. Nah ini yang dikelola oleh Taspen. Manfaatnya apa? Manfaatnya seandainya terjadi kecelakaan kerja antara tempat kerja dan rumah ya, saat Bapak Ibu pulang pergi berangkat kantor ya. Tetapi kalau Bapak Ibu kecelakaannya kita nggak mau ini kejadiannya ya, kalau kecelakaannya misalnya tabrakan atau apa, jadi semua instansi pemerintah itu ada sendiri-sendiri. Kalau kecelakaan kerja misalkan jasa raja dulu yang nangani, maksimum berapa yang nggak tercover nanti ke Taspen, seperti itu ya. Jadi kalau
beda kalau mungkin jatuh sendiri ya, mungkin kendaraannya pas hujan selip gitu kan nggak tercover jasa harja aja. Jasa harja kan milik pemerintah juga. Nah itu nanti lapor ke Taspen itu masuk ranah Taspen gitu. Jadi ada urutannya, enggak sana bayar, Taspen bayar, enggak ya. Jadi salah satu. Karena ini adalah perlindungan. Artinya seperti itu ya. Jadi kita ada MOU antara Taspen, Jasa Harja dan BPJS Kesehatan. Ya. Supaya enggak double bayar. Kali persennya tadi nah, 0,25. Ini nanti dirawat sampai sembuh. Ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada aturannya semua di PP 70 yang diperbaiki di PP 66. Nah, tunjangan cacatnya adalah persentase tabel kali gaji maksimum 100%. Ada tabelnya juga. Ya. Nah, santunannya apa saja? Biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan itu ada darat, laut, udara. Kalau darat 1,3, laut 1,95, udara 3,25. Ini salah satu ya. Nanti kalau habis ini ke sini ada totalannya, misalnya habis dari darat, nanti lewat laut, kalau pas dinasnya ke antar pulau misalkan seperti itu ya. Terus santunan sementara akibat kecelakaan kerja 100% kali gaji sebulan. Jadi seandainya ada kecelakaan kerja, Bapak Ibu nggak bisa kerja, itu tetap dibayar. Ya. Nah, tunjangan cacat ini juga ada formulasinya, misalkan kaki kiri, kanan, anatomi, itu ada presentasinya. Ya. Terus biaya rehabilitasi juga ada, rehabilitasi medik dan lain sebagainya. Penggantian gigi tiruan, gigi palsu seandainya pas jatuh frontal misalkan ya. Nah itu kan BPJS Kesehatan ada, di Taspen ada. Nah tinggal itu pas rompanya, pas jatuhnya itu pas kecelakaan kerja Bapak Ibu dari rumah ke kantor atau pas jalan-jalan, beda. Kalau pas bukan kecelakaan kerja, wilayahnya BPJS Kesehatan gitu. Ya ada aturan main sendiri-sendiri. Nah ini kalau tewas, tewas itu meninggal karena kecelakaan kerja. Bisa pas waktu kerja tiba-tiba serangan jantung meninggal, seperti itu ya, itu kecelakaan kerja. Nah kalau tewas itu santunan kematiannya kerja 60% kali 80 kali gaji. Nanti dibayarkan sekaligus ke ahli waris. Kita nggak mau semua, tetapi oleh pemerintah sudah di cover. Uang duka tewas 6 kali gaji pokok. Dulu yang ini dibayarkan oleh instansi dulu, aturan yang lama. Setelah ada aturan yang baru yang mulai Juli 2015 itu dibayarkan oleh PT Taspen. Terus biaya pemakaman 10 juta. Terus santunan beasiswa. Santunan beasiswa ini diberikan kepada peserta yang sudah mengiur minimal 3 tahun. Jadi Bapak Ibu ini kan nanti Juni ya bayarannya ya. Juni 2022 berarti kalau kejadian tewas sebelum Juni 2025 santunan ini tidak kita bayarkan ke ahli waris. Ini yang hanya mengalami kecelakaan ya, kalau enggak dibayarkan loh ini. Kemarin ada yang nanya masalahnya ya. Jadi tunjangan beasiswa untuk SD ini 45, untuk SMP 35, SMA 25, kuliah 15. Ya. Ada yang ditanyakan untuk ini? Untuk ini dulu, cukup ya? Ke JKM. Sambil dimakan nggak apa-apa ya. Sambil ngantuk juga nggak apa-apa, tapi mudeng ya. Karena siangnya udah panas ya. Hawanya ya nggak apa-apa, ngantuk nggak apa-apa. Yang penting
bermanfaat bagi Bapak Ibu. Yang JKM sekarang, JKM santunan ini kalau ini meninggal biasa ya. Kemarin misalkan pas pandemi ada beberapa yang meninggal, itu kita bayarkan JKM-nya. Berapa sih? Santunan sekaligus 15 juta, uang duka wafat 3 kali gaji pokok, biaya pemakaman 7,5 juta, bantuan beasiswa beda dengan yang tadi. Kalau ini per anak 15, maksimum 2 anak. Aturan mainnya sama, setelah kepesertaannya minimal 3 tahun. Kalau tadi kan enggak, yang JKK tadi ada komposisinya SD SMP, kalau ini enggak, maksimum 2 anak. Ya, angkat tangan. Mana? Mik. Ya, pakai Mikrofon. Mas. Tua. Mas, Suruh Mas maju, Arif, Bu. ada yang nanya pakai Mikrofon yang mic. iso. Nyuwun sewu, Pak. Ya, matur nuwun, Pak. Mikrofonnya enggak. Cepetan. Monggo. Saya menanyakan untuk beasiswa apa SD, SMP, SMA itu keanggotaannya udah 3 tahun berjalan apa? Kalau meninggal dunia, Enggak. Ibu kan tadi ngomongnya itu SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, lalu kuliah sekian. Nah, yang saya tanyakan, ya itu Bu, tuh yang terakhir. ya, tanyakanlah. Yang saya mau tanyakan, apakah keanggotaannya dari sekarang, apa udah jalan 3 tahun? Dari setelah 3 tahun. Hahaha. Jadi kalau meninggalnya besok itu nggak dapet beasiswanya. Yang tadi 6 tahun. Tapi kalau nanti meninggalnya 3 tahun setelah bulan Juni 2025, ahli waris dapet. Bukan ahli waris Bu, yang mau saya tanyakan itu tentang kepesertaannya sekarang. Baru nyambung, apa, Bos. sekarang itu berlakunya sekarang, apa udah 3 tahun baru berlaku? Begini Bapak, yang saya jelaskan JKK JKM ini, kalau peserta yang beasiswa ini, itu kalau pesertanya meninggal dunia. Kalau tidak meninggal dunia, nggak ada santunan beasiswa. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, tidak apa-apa, wong setengah-setengah ngantuk siang ya. Tidak apa-apa Pak, berarti Bapak tadi setengah ngantuk, setengah dunia, tidak apa-apa. Bagus, tapi mungkin yang lainnya juga ada yang ngantuk Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Panas. Jadi, itulah sebabnya saya ngomong, kalau JKK itu meninggal tewas. Meninggal karena kecelakaan kerja. Tewas penjahat. Itu ahli waris akan menerima ABC ini termasuk santunan beasiswa. Ahli waris. Dengan catatan bahwa kepesertaan Bapak Ibu minimal 3 tahun. Kalau belum 3 tahun kejadiannya misalnya 2 tahun ke depan, berarti kan belum dapat ini. Santunan beasiswanya nggak kita bayarkan. Yang kita bayarkan ya lainnya, yang santunan kematian, UDW tewas, biaya pemakaman. Gitu. Udah, oke Pak. Sama, dua-duanya juga. Ini JKM juga demikian. JKM dibayarkan juga bagi peserta yang meninggal dunia, ahli waris akan menerima salah satunya santunan beasiswa. Ya, itu setelah kepesertaannya 3 tahun. Kalau belum bisa meninggalnya setahun kemudian, yang dibayarkan, yang dicoret yang ini saja. Ini kita coret, yang lainnya ini kita bayarkan 3 ini. Mudeng ya, gitu ya. Ya mudeng, tewasnya Oh, tunda mudeng, dulu. oke. Jempol. Tewasnya ditunda ya Bu. Ya tanya monggo, tanya mungkin ketemu karena kita mungkin jarang ketemu ya. Sambil anyar loh. Nah nunggu mic-nya dulu. Satpam nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kado. Sambil anyar.